Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mahilan. Waalaikumsalam. Kebetulan hari ini sudah baca Top Score. Hari ini saya dikunjungi 4 orang paparazzi. Ya, udah kata aja. Ada yang mau ditanyakan? Kok diam? Udah. Parah. Kan Bapak bilang tadi kan kita ada. Kayak gimana dulu? Aku nggak tahu, kamu sih nggak pernah makan sekali. Iya, udah mulai. Ketika Bapak pertama kali melihat angkatan keempat, wajah kalian masih lugu-lugu, lucu dan gugup. Ya face-nya terlihat masih banyak SD-nya daripada SMP-nya. Ya, masih kebayang tembemnya kalian, imutnya kalian. Ya, masih main perang-perangan, masih main pedang-pedangan, masih mobil-mobilan. Sekarang sudah mengenal mana yang putih dan mana yang hitam. Ya kalau ditanya awal kenalnya tentunya kenalnya dari kelas 1 ya. Ketika Zaki juga masih kurus gitu kan. Tingginya nggak tinggi ini nih Wildan juga nih ya. Ya masih bisa dikatakan masih lugu lah ya. Masih polos gitu ya bandingkan dengan yang sekarang. Gimana ya? Ada kesan angkuh juga sebenarnya. Cuma ya kalau saya sendiri sebagai waktu sebagai kakak kelas mungkin gak terlalu banyak pikiran buruk. Insya Allah mungkin ada sebuah masalah dari yang angkatan 4 ini. Buat saya sih mungkin angkatan paling beda dari angkatan kawan yang lain. Angkatan 4 ini luar biasa. Angkatan yang punya hal unik. Badannya besar-besar, banyak masalahnya, tapi alhamdulillah di akhir-akhir masalah-masalah tersebut semakin berkurang. Kalau misalnya mengajar di Aisyah yang mungkin kelas perempuan semua itu mudah diatur, sekali dibilangin ngerti. Tapi begitu masuk kelas yang laki semua, aduh, benar-benar kita keluar kelas itu udah langsung minum berapa gelas ya? Karena suara itu habis untuk teriak-teriak gitu. Karena kalian tuh harus beberapa kali dimarahi dulu gitu ya, baru dia mengerti gitu. Tapi subhanallah kalian itu kalau yang kelas laki ataupun perempuan kalian itu kompak, terutama mungkin
kalian itu punya hobi yang sama, jadinya ya udah deh jadi begitu deh. Emang sih ada beberapa hal ya. Misalkan ketika Fahila menyuruh Noval dan Aksan berantem. Oh. Ya, kalau aduin di kelas. Oh. Itu di kelas 7 ya. Kalau buat di kelas 4, sebenarnya Budi ini asik-asik aja. Buat kelas Ibnu Sina, gimana ya? Ibnu Sina itu anaknya satu, emang sih pintar-pintar dan nggak sombong. Tapi Budi ini nggak tahan berisiknya dan aneh-anehnya. Kalau kata si siapa ya? Kalau kata si siapa ya? Ibnu Sina itu anaknya ya. Gede-gede, badannya gede-gede dan apa ya, Budi ini kalau gede deh, kalau gede kemana. Kalau Khadijah anaknya unik. Khadijah itu yang pasti terkenalnya kalau Budi ini tuh berisik banget, lebih berisik daripada anak, bawel-bawel banget. Suara Budi ini kalah sama anak Khadijah kayak gitu. Tapi buat kelas 9 yang sekarang keren banget. Ya, kesannya kalau untuk Ibnu Sina kesan pertama ketemu itu anaknya asik, ada yang ngocol, ada yang Nyebelin juga. Berisik kalau di kelas, tapi alhamdulillah masih bisa ngikutin. Meskipun ya agak berisik, tapi selama itu masih bisa belajar efektif, bapak sih nggak masalah. Yang penting ilmunya bisa diterima, terus tetap sopan sama gurunya. Kalau untuk Khadijah, awal kalinya nyebelin banget. Wah, sampai berapa kali ngudak meja tuh bapak di kelas Khadijah. Oleh Ibnu Sina mungkin nggak terlalu. Tapi lama-lama ya alhamdulillah bisa lebih baik lah. Sudah kenal gitu ya. Kayaknya kalau nggak kenal emang bener-bener nggak enak. Tapi kalau udah kenal rasanya. 2 tahun yang lalu ketika Bapak baru hadir di Al-Falam, itulah awal pertama kali mengenal kelas 9 yang saat itu kelas 8 yang masih kondisinya lucu-lucu, masih kondisinya berbeda tentunya dengan kelas 9 sekarang. Yang jelas awal pertama kali Bapak mengenal, kondisinya adalah sama-sama semuanya kaget. Bapak sebagai guru baru kaget mengenal kalian. Kalian pun mungkin mengenal guru baru yang ya ganteng mukanya gitu kan. Mungkin kaget juga kali ya gitu kan. Badannya gede, mukanya ganteng, mungkin kaget juga kali ya.
Terus dia ngomong apa lagi ngigonya? Ayam, cariin ayam. Aku lagi pusing nih kak, jadi gua dong kak. Ya itu di kelas 7 ya. Semuanya masih childish, anak-anak. Tapi sekarang Di kelas 9 kamu sudah mulai meng-SMA sekali. Ya. Sudah ya hal yang biasa ya. Yang ada pada masa-masa pubertas memang kalian alami juga. Ya. Hubungan dengan teman, dinamikanya itu sangat berbeda sekali. Jelas sekali perbedaannya. Sampai bentuk wajah juga berbeda. Ya, dulu halus semua pipinya, sekarang sudah mulai menyerupai Thailand. Awal Bapak mengenal kelas 9 angkatan keempat ini agak bingung ya ngajarnya, karena orangnya gede-gede, hampir sama badannya dengan Bapak. Ya, tapi Bapak berusaha bagaimana supaya bisa mengajar dengan baik. Alhamdulillah setelah setahun Bapak bisa mengenal. Tahu-tahu begitu udah kenal langsung keluar. Kemudian di kelas 9 itu karena geng-gengan cukup sulit juga sih. Cukup sulit gimana nyatuinnya. Untuk moto bareng aja tuh hari itu susah gitu. Karena satunya pengen ini, satu pengen ini, satu pengen ini. Tapi ya setelah pikir-pikir lagi ya memang itu lagi masanya. Ibu juga pernah mengalami. Jadi coba diarahkan untuk yang positif walaupun dengan bergeng-gengan itu. Ya harapannya sih nanti itu akan luntur dengan sendirinya sih kalau sudah mereka dewasa. Ya, halusnya gimana? Rasa itu kan ada manis, ada asam, ada asin. Kalau rasanya menjadi wadah angkatan keempat, ya, kelas 7, kelas 9. Ini susah ya digambarkan ya. Mungkin bisa jadi sebuah buku. Pertama sih tentu saja istimewa. Pilot yang mengawali dan pilot yang mengakhiri. Luar biasa. Jadi dari awal sampai akhirnya ketahuan wajah-wajah 30 siswa yang dulu namanya Farabi
anak Ibnu Sina. Iya, ada 30 anak dengan model yang berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang lempeng, ada yang belok-belok, ada yang miring, ada yang apa ya? Pokoknya unik deh, ya. Dan menyenangkan untuk mempelajari ke 30 anak yang unik. Siswa-siswi dan orang tua, saya sendiri juga berdua dengan Pak Nanan semalam seperti itu pengalaman pertama saya, dan mengambil nilai pun, dan apa yang saya rasakan juga pasti dirasakan oleh bapak ibu semua dan juga anak-anak semua. Kira-kira kalimat apa yang mau kalian dengar dari Bapak? Ya, ini kebetulan mulai dari mana Pak? Ya, dari sini. Ya, alhamdulillah seperti yang tadi diinformasikan oleh Pak Billy, kita baru mendapatkan pengumuman itu jam 1 malam. Setelah sebelumnya kita diinformasikan, diundang untuk berkumpul di SMP Negeri 1 jam 11 malam. Pandangan sendiri dari Badan Isya sudah di sini, ya. Dan saya juga belakangan datangnya. Jam 1 malam itu dibagikan dan mungkin langsung aja biar cepat. Jadi secara umum tingkat kelulusan yang diraih oleh angkatan keempat, ya, itu merupakan hasil yang terbaik yang sudah kalian upayakan. Dengan persentase kelulusan itu 98,25%. Ya, jadi tekad yang sejak awal kita usung bersama untuk bisa bersama-sama lulus di ujian nasional, ternyata dari rombongan kita ini ada satu orang yang tertinggal. Jadi ada satu orang yang tertinggal, dan kita mengevaluasinya sebuah hal yang unpredictable juga. Jadi kita melihat dia sudah sangat optimal sekali dan sudah sangat
gigih ya. Cuma memang berbicara ujian nasional itu ada faktor-faktor non teknis juga yang akhirnya menentukan, di antaranya itu adalah mental. Karena ternyata walaupun sudah jauh-jauh hari diulang, diingatkan kembali ya, bahwa memahami teori kompetensi itu nggak cukup ya untuk menjadi satu syarat kelulusan, dibutuhkan juga mental yang kuat ya. Kemarin kita lihat banyak sekali anak-anak kita yang gugup ya ketika ujian berlangsung. Secara umum seperti itu disampaikan 98,25%. Jadi ada satu orang siswa putri. Ya, ingat tadi tentang ini ya. Jadi sebuah hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Jadi ada satu orang siswa putri, dan mungkin nanti akan kalian akan ketahui, dan Pak Ilham berharap kita memberikan support yang maksimal ya. Dan untuk keempat, mungkin untuk kehidupan di awal mungkin sebentar lagi akan berakhir, tapi kehidupan kalian di SMA mungkin baru akan dimulai. Kehidupan SMA dan di sangat beda jauh ya, karena sudah dalam masalah sendiri ada perbedaan yang sangat signifikan antara SMA dan awal. Untuk tadi aja ada yang kalian pilih. Kalau mungkin kalian pilih yang baik, insya Allah ideologi kalian akan menjaga kalian. Cuma tadi sih kalau kita contoh sih, pasti kalian jatuh. Tapi kalau misalnya kalian ideologi yang kalian pegang, insya Allah nggak bakal kenapa-napa. Saya sih insya Allah tetap semangat aja. Ya, cara bukan apa kalau kalian jadi alumni apalah kemana-mana kan di sini. Harapan nih, banyak sekali harapan sih ya buat angkatan keempat ya. Karena ibunya Pak Ila anaknya 4. Hubungannya apa? Jadi harapannya 4 kali 4. Ya beberapa harapan sih. Kayak misalkan ada yang ngintip. Pak Ila melihat satu hal ya, masalah kesulitan ya di angkatan keempat yang cukup baik ya. Walaupun kadang kesulitannya digunakan dalam konteks yang positif maupun negatif ya, pokoknya solid gitu ya. Ya baik negatif maupun positif solid ya. Mudah-mudahan kesulitan itu bisa dipertahankan dan lebih berkualitas pada kesulitan yang positif. Ya nanti setelah lulus masih tetap berkomunikasi, bersilaturahmi ya. Tidak melupakan teman dengan teman yang lainnya ya. Apalagi melupakan hutang temannya ya, dengan hutang teman yang lainnya ya. Hal itu harus diselesaikan dulu itu. Sebelum lulus, hutang-hutang itu harus diselesaikan. Terus juga silaturahmi ke sekolah ya, itu harapannya tetap ya. Tentu saja seperti yang Pak Ila sering bilang, lulus itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kita akan terus berkumpul ya, tinggal klik kumpul, kalian yakin bisa, itu kesulitan. Terus harapan yang lainnya ya mudah-mudahan di SMA nanti, yang di SMA 1 amin, yang di SMA 3, yang di Incen, semuanya bisa memperbaiki diri ya, memberikan menampilkan sosoknya yang lebih berkualitas ya, insyaallah. Kayaknya pesan buat Bu Endah, apapun yang udah diajarin sama guru-guru di sini, jangan sampai lupa, jangan hanya di sini aja. Ini semua yang diajarin harus dipakai terus sampai kalian mati nanti. Ya, Pak Rahmat,
Pak Guru dan Bu Guru sekalian berpesan kepada kalian yang akan lulus, ya. Tentunya pesannya, jadilah duta-duta dakwah di sekolah kalian yang baru, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kalian menjadi putusan-putusan, ya. Dan juga bagi yang putri-putrinya serikan di dakwah di dalam menjalankan mata rantai dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi pesan dari Waila, untuk tetap menjaga riko aja masing-masing. Amin. Amin. Buat kelas 9 yang sekarang keren. Ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. FPI. Ya, Asik. Dah. Asik. Iya, waalaikumsalam. Dadah. Asik. Dadah. Dadah. Dadah, Bu. Lagi dong. Asik, Iya. Ntar kalau udah lulusan makan-makan di sini, kenang-kenangan di sini ya. Iya. Biasa-biasa Foto sendiri. gitu ya.